wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Umi, Mama, Ustazah Fatimah Az-Zahra, yang menjadi kebanggaan kita semua, Ustadz Ardi beserta Kak Ziah, Ustadz Nizar beserta Kak Wardah, Mas Heru beserta keluarga, hadir pula bersama kita Ustadz Randy beserta keluarga, kemudian tak dapat saya sebutkan satu persatu semuanya, sudah saya ingat-ingat dari tadi, wajahnya terbayang, namanya lupa. Kalau saya sebutkan satu-satu sampai azan zuhur. Yang tidak disebutkan, jangan berkecil hati, insya Allah tidak luput dari catatan para malaikat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ketemu dengan orang, ketika kita tanya suksesnya kapan, dia kata, ada orang mengatakan semua cukup dengan sendirian. Tidak bisa. Nabi Isa alaihissalam, yubri'ul akmaha wal abrasa, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang sakit, fayakun. Tapi ketika dia bergerak tidak sendirian. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah. Lagi-lagi berjamaah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu dengan tongkatnya dia pukulkan famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dia pukulkan tongkatnya, terbelah laut merah kattaudil azim, seperti gunung yang tinggi. Lewatlah di situ Bani Israel. Tapi Nabi Musa tidak sendirian, dia tidak egois, dia tidak menunjukkan ana. Orang Arab menyebut egois ananiyah, keakuan, kesayaan. Tapi yang dia bawa adalah berjamaah. Bersih, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli, waj'alli waziram min ahli, Haruna akhi. Berikanlah aku seorang penolong, Harun saudaraku. Musa yang sehebat itu masih perlu Nabi Harun. Nabi Isa yang sehebat sedahsyat itu masih bertemu dengan Hawariyin. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad tidak sendiri. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang tenaganya luar biasa, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang kecerdasannya di atas rata, Utsman bin Affan. Ada perempuan naik ke atas membawakan makanan, Asma binti Abi Bakar. Ada seorang perempuan dengan hartanya, Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan dengan kecerdasannya setengah agama ini, dan dia salah satu dari 7 orang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyatur Ridha. Jadi kita tidak bisa sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan semua ini cukup berjalan dengan sendiri, tidak bisa. Mesti berukhuwah, mesti berjamaah. Itulah tadi mengapa Ustadz Ardi mengajak kita untuk naik semua ke atas, bergambar, berfoto, walaupun wajahnya tidak kelihatan semua. Tapi paling tidak dia sudah merasa berfoto. Kok Ustadz tahu? Orang saya ngelihat kok wajah saya nggak kelihatan. Tapi paling tidak kita sudah merasa bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar ini. Ustadz Ardi tidak membeda-bedakan, tidak dibedakan, oh ini mentang-mentang mama, ini umi, ini kakak, ini adik, lalu naik ke atas. Tidak, semuanya naik ke atas. Selama pentas masih muat. Lalu kemudian apa kata Mr. Seremonial kita, apa kata pembawa acara MC kita, angkat tangannya, angkat. Takbir, saya pun bingung. Biasa takbir begini. Terpaksa di takbirnya, Allahu Akbar. Ternyata kita kena jebakan pagi siang ini. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Kalau cuma satu warna, kapur sirih, putih. Kalau cuma satu warna, kunyit, kuning. Tapi begitu dipertemukan antara kunyit dengan kapur sirih, muncul warna yang baru. Itulah dia OSB. Omar Smart Brand. Ketika kita berkolaborasi muncul ide-ide yang luar biasa. Ustadz Abdul Somad, tausiah, ceramah, tapi kemudian untuk mengaplikasikannya langsung susah, sulit. Tapi begitu ketemu dengan Ustadz Ardi, maka muncullah Alfi TPQ. Itu yang gambar cantik di ujung, bukan gambar bunga, itu tulisannya Alfi. Alfi anak saya nomor pertama Pak Ustadz. Alfi artinya 1000. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. 1000 bulan. Ini menunjukkan setelah bersama meraih berkah-berkah rezeki di OSB,
Tapi ternyata rezekinya bukan cuma untuk makan, bukan cuma untuk pakaian, bukan cuma untuk kendaraan. Hari ini ada orang berpikir yang penting saya kerja, setelah kerja beli rumah, setelah itu beli kendaraan, setelah itu menikah, setelah itu punya anak, habis itu kuliah, habis itu kerja. Kalau hidup ini cuma untuk kerja, monyet juga kerja. Bukan kata Ustaz Abdul Somad, kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Hidup ini mesti ada visi-visi akhiratnya. Silakan mencari rezeki sejauh mata memandang, silakan menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tapi ada target akhirat yang tidak akan putus dengan kematian. Hari boleh berganti, musim boleh berubah. Zaman ada tokohnya, tokoh ada zamannya. Orang ada masanya, masa ada orangnya. Setelah berlalu ini akan hilang sirna. Tapi yang kekal abadi, TPQ Taman Pendidikan Al-Quran. Anak-anak kita yang belajar Iqra. 1000 bukan batasan. Jadi nanti kalau OSB sudah mendirikan 1000, setelah dihitung 99, 98, 97, 98, 99, 1000 TPQ. Pengguntingan pita sebanyak 1000 pita oleh Ustadz Abdul Somad. Syukron Ustadz, kita bagi ke Ustadz yang lain. Banyak betul pita yang mau kita potong sampai 1000. Sesungguhnya angka 1000 dalam bahasa Arab adalah puncak angka terbanyak. Yang akan kita dirikan bukan 1000 menurut nominal. 1000 ini menurut tata bahasa Arab karena 1000 adalah angka yang terbanyak. Jadi sebenarnya sampai hari kiamat OSB akan mendirikan di mana ada bumi yang kosong, di mana ada hamba Allah, di situ akan ada TPQ OSB insyaallah. Amin. Tapi ini tidak bisa sendirian. Ustadz Ardi tidak bisa kita biarkan sendirian. Kita mesti bersama-sama. Ada yang punya ilmu Al-Quran, para hufaz, para penghafal Quran dengan ilmunya. Ada yang dengan tenaganya, ada dengan hartanya. Siapakah yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallah, yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Mukhlashina lahuddin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad selalu cerita ceramah tentang ikhlas. Dia sendiri tidak ikhlas. Mendirikan masjid, peletakan batu pertamanya Ustadz Abdul Somad. Meletakkan pemotongan tanda tangan prasasti Ustadz Abdul Somad. Menggunting pita plus masjid. Ustadz kan tidak kosong dari sifat riya, ditonton orang. Saya tidak yakin pahala-pahala ceramah saya ini masih utuh. Sudah habis diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi insya Allah masih terselamatkan dengan sahabat-sahabat dari OSB. Di tengah malam, saat mereka munajat kepada Allah, mereka berdoa. Apa doa mereka? Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ketika mereka sholat, mereka berdoa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak pernah mereka lupa mendoakan orang baik. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka semua orang yang baik, abrar, semua orang yang soleh, solehin, maka semua masuk dalam doa-doa mitra-mitra, sahabat-sahabat yang sudah bergabung dengan OSB. Video kita pada pagi menjelang siang ini akan di-share, ditonton oleh semua orang yang punya paket. Walaupun dia tidak menyaksikan secara live, langsung pagi ini direkam, diupload melalui channel OSB dan channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Apa maknanya? Bahwa semua kebaikan-kebaikan mesti kita ceritakan. Bukan riya, bukan sum'ah. Karena Allah yang memerintahkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semua nikmat Allah ceritakanlah. Bahwa visi misi ke depan akan membangun 1000 TPQ. Akan membangun 1000 surau. Akan membangun masjid-masjid, masjid OSB. 3-4 bulan yang lalu kita bertemu di hotel juga, ramai-ramai juga, semangatnya juga luar biasa. Tadi saya tanya Ustadz Ardi, ini yang kita ketemu 3 bulan yang lalu atau ini yang baru lagi? Ini yang baru Ustadz. Artinya terus ada dan silih berganti. Sampai kapan usaha kita ini akan berhenti? Selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak,
selama nafas masih berhembus, selama pikiran masih berpikir positif sesuai dengan perintah Allah. Kita tidak pernah boleh berhenti. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Berhenti berkayuh berarti tenggelam. Ustadz dapat dari mana itu berhenti berkayuh berarti jatuh? Waktu naik sepeda dibawa jamaah. Ustadz dapat dari mana itu berhenti berkayuh berarti tenggelam? Waktu kemarin arung jeram dibawa jamaah. Boleh diambil untuk update status pagi menjelang siang ini. Fi kulli harakah barakah. Dalam setiap gerak pasti ada keberkahan. Dalam setiap langkah kaki, dalam setiap hayunan tangan, dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap gerak lidah, pasti ada barokah, kebaikan. Ada satu kebaikan Ustadz Ardi, satu kebaikan dari Bapak Ibu, satu kebaikan dari keluarga besar ON. Orang kalau mau makan yang diminta bukan gizinya. Belum pernah saya lihat orang makan cerita masalah gizi. Gizi itu di puskesmas dibahas orang. Penyuluhan kesehatan, Depkes, Diskes. Orang kalau kita makan yang dia minta adalah Allahumma barik lana, berikan berkah fima razaqtana, rezeki makanan yang kau berikan. Ketika kita datang undangan walimah ada anak orang lahir, yang kita mintakan barokahnya. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah pada anak yang sudah dianugerahkan Allah. Kita datang walimah di hotel, semua orang naik ke atas, menemui kedua mempelai mendoakan, yang dimintakan barokahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika kita ketemu, yang kita mintakan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang yang usianya bertambah, yang kita doakan barokahnya. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah berikan berkah pada umurmu. Umur barokah. Makanan barokah, anak barokah, keluarga barokah. Apa sesungguhnya barokah? Selalu mengartikan barokah adalah uang. Uang menjadi barokah kalau dia membawa kepada kebaikan. Dengan uang bisa bangun TPQ, barokah. Dengan uang bisa bangun surau, barokah. Dengan uang bisa bangun masjid, barokah. Dengan uang bisa kasih makan gratis, barokah. Dengan uang menjadi jahat, maksiat, sabu, narkoba, zina, mohon maaf. Sesungguhnya dia bukan barokah, tapi dia namanya istidraj, azab yang tertunda. Kalau logika berpikir kita bahwa harta adalah barokah, maka sesungguhnya Namrus, musuh Nabi Ibrahim, kaya raya. Fir'aun, musuh Nabi Musa, kaya raya. Abu Jahal, Abu Lahab, musuh Nabi Muhammad SAW, kaya raya. Tapi saat itu hartanya bukan barokah, tapi hartanya saat itu menjadi laknat. Nampaknya rahmat, tapi sesungguhnya laknat. Inilah yang paling mengerikan. Jadi makna barokah adalah baik. Jadi kalau kita punya sepeda motor, membuat kita menjadi baik, ikut pengajian, datang ke masjid, sholat berjamaah, sepeda motornya barokah. Kalau punya mobil, mobilnya bisa membawa keluarga kepada kebaikan, bersilaturahim, maka itu adalah barokah. Kalau punya uang, bisa membuat kita berinfak, berwakaf, bersedekah, maka hartanya barokah. Tapi kalau harta ini hanya sekedar untuk alhaakumut takatsur, saling sombong menyombongkan, maka sesungguhnya dia bukan barokah. Islam tidak datang merubah cara hidup orang. Orang tetap boleh kaya raya. Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia bersusah-susah, bersulit-sulit dengan penuh penderitaan. Itu bukan Islam. Islam mengajarkan kita merubah cara pandang. Yang pada zaman sebelum Islam orang menganggap yang namanya keberkahan itu hanya ada pada berlebih. Lebih anaknya, lebih keluarganya, lebih hartanya, lebih ganteng, lebih putih. Ketika Islam datang, dirubah cara pandang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Tidak melihat bentuk rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat adalah hati kamu. Ternyata keberkahan bukan pada fisik, tapi ada keberkahan dalam hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali kata Nabi. Rasa takut di dalam hati itu yang menyelamatkan orang untuk tidak jatuh pada riba. Rasa takut dalam hati itu untuk membuat orang tidak terjerumus pada narkoba. Rasa takut itu yang membuat orang tidak terjerumus pada zina. Karena orang kalau sudah uangnya banyak, rezekinya berlimpah, pikirannya macam-macam.
Pikiran yang macam-macam itu digunting, dipotong dengan program yang macam-macam. Jadi nanti kalau ada orang yang heran, apa ini TPQ? Kalau bisnis ya bisnis aja. Kalau ngurus otak kanan ya urus itu saja. Kenapa masalah surau dan pendidikan Al-Quran juga diurus? Karena kalau tidak diarahkan ke sana, harta yang kita miliki ini, kita akan berpikir untuk terus takasur. Banyak, lebih. Maka digunting pemikiran yang ingin lebih ini, diarahkan kepada lebih bangun masjid, lebih beri makan gratis fakir miskin yatim duafa, lebih untuk bangun surau, lebih untuk membangun tahfiz Quran, lebih untuk tidak alim, kita tidak ulama, tapi insya Allah kalau kita bangun TPQ, mereka belajar Al-Quran, mereka menjadi penghafal Quran, mereka menjadi alim dan ulama, maka kita mendapatkan juga limpahan amal jariyahnya. Inilah yang disebut dengan barokah. Makna pertama dari barokah adalah baik. Maka semua yang baik barokah. Semua yang tidak baik tidak barokah. Sakit pun bisa menjadi barokah. Kenapa? Dengan sakit orang menjadi merenung. Oh, ternyata selama ini aku bisa tegak berdiri, ngomong di depan orang banyak, lantang berbicara, suara menggelegar. Ketika sakit sejenak dia termenung. Saat itu sakitnya menjadi barokah. Kenapa? Karena kalau dia tidak sakit, dia tidak pernah mensyukuri nikmat sehat. Orang yang ada saat kehidupannya, awalnya lurus-lurus saja. Tapi kemudian terjadi persimpangan jalan, bangkrut, ditipu orang. Itu sebenarnya cara halus dari Allah untuk mengingatkan dia. Supaya ingat yang selama ini angkuh dan sombong. Selalu ucapan dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Kesuksesanku ini adalah karena ilmuku. Apa beda kita dengan Qarun? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang yang berserah diri mengikut keputusan Allah Subhanahu wa taala. OSB punya tim yang luar biasa. Disebutkan tadi para menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya dihadirkan ke depan, tapi semua adalah kuasa Allah. Ketika dia angkuh dan sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Jadi makna barokah yang kedua adalah ketika dia lebih dari semestinya. Mestinya gaji 5 juta itu hanya cukup untuk suami, istri, anak, bayar listrik, bayar air, bayar kredit dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika dia bisa menabung, anaknya bisa sekolah, bisa pergi umrah, bisa nabung untuk haji, maka kelebihan dari yang semestinya itu disebut dengan barokah. Menurut arsitek, ini rumah umurnya hanya 100 tahun. Kalau sudah 100 tahun akan lapuk, dirobohkan, ditumbangkan. Karena dia rajin melihat ada lubang-lubang semut, ditutup, dirawat dengan baik, dicat, didempul, maka bertahan 120 itu adalah barokah. Lebih dari semestinya. Botol kalau sebesar ini mungkin hanya seharga 3.000 rupiah. Tapi ketika dia diisi dengan madu, maka harganya jadi lebih. Umur kita juga demikian. Umur sudah ditetapkan Allah kalau mengikut Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Umur umatku kata Nabi bainas sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Sama seperti botol. Kalau isinya 600 ml, diisi air mineral, mungkin harganya akan pasti lebih berkualitas. Harganya tidak mahal, tapi kualitas manfaatnya luar biasa. Boleh dipotong untuk iklan, di-share di Instagram. Begitu juga dengan usia kita. Kalau usia kita itu berkah, ada orang yang usianya 40 tahun, tapi isinya hanya makan, minum, jalan, makan, minum, ketawa. Tapi ada orang yang umurnya itu betul-betul berkualitas. Biasa saja semua, tapi anak yang luar biasa. Luar biasanya itu disebut dengan berkah. Makna yang pertama adalah berlebih, makna yang pertama adalah kebaikan, makna kedua adalah lebih dari semestinya. Di tempat lain juga ada acara yang orangnya lebih banyak, mungkin lebih meriah. Di tempat kita sekarang juga ada acara. Tapi acara kita ini berkah. Kenapa? Karena ada Ustadz Luqmanul Hakim sudah bersama dengan kita. Dia segan mau duduk, takut memotong tausiah saya. Duduk, Fadl Ustadz. Bersama beliau ada rombongan terdiri daripada Ustadz-Ustadz. Bedanya Ustadz-Ustadz ini berkah karena mereka adalah Ustadz yang bersertifikat. Fadl, silakan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini mengundang keberkahan-keberkahan turun insyaallah. Pulang dari sini Bapak Ibu menjadi lebih semangat, karena kalau sebelumnya targetnya hanya untuk bangun rumah, rumahnya sudah selesai, beli mobil, mobilnya sudah lunas untuk sekolah anak, anaknya sudah selesai kuliah, tapi sekarang dia punya target-target baru. Mesti ada 1000 TPQ, mesti ada 1000 surau, mesti ada anak yatim, fakir miskin, duafa, penghafal Quran yang gratis, mesti ada macam-macam. Maka ini semua adalah keberkahan yang luar biasa. Bersama kita Ustadz Luqmanul Hakim, beliau saat ini sedang bersama beliau yang menunggu tetesan beras yang dibagi-bagikan oleh Ustadz Luqman bersama Munzalan Mubarakan ratusan ribuan pondok pesantren se-Indonesia. Nanti saya ngomong takutnya datanya malah salah. Nanti kita dengarkan sendiri paparan dari guru kita bersama Ustadz Luqmanul Hakim beserta tim Munzalan Mubarakan. Tapi keberkahannya sudah dirasakan. Saya pergi bersama beliau, kami berjamaah, bersinergi, bekerja sama. Saya merasa kalau saya jalan sendiri tidak bisa. Tapi kalau bersama dengan Ustadz Luqmanul Hakim, beliau membawa saya ke Kalimantan Barat, di Pontianak. Dari Pontianak kami menyeberang naik speedboat menuju Pulau Karimata. Di Karimata kami bertemu dengan anak-anak yang anak SD tapi temannya buaya. Memang buaya betulan, bukan buaya darat. Saya dipertemukan dengan manusia-manusia yang unik. Ada orang yang keliling dunia, lalu kemudian ketika Covid datang tidak bisa terbang. Ketika kita bersinergi bersama, turun keberkahan-keberkahan. Ketemu dengan Ustadz Luqman, dapat keberkahan. Ketemu dengan Ustadz Ardi, dapat Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sendirian-sendirian, karena tidak akan mendapatkan keberkahan. Tadi pagi kebetulan sarapan bersama dengan Ustadz Ardi dan Ustadz Luqmanul Hakim. Ustadz Luqmanul Hakim membawa salah seorang putra orang soleh melimpah. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau saya pergi tausiah, kalau ada ulama yang tua saya datang. Di Aceh masih ada ulama yang umuran 95 tahun, saya datang. Karena untuk apa? Untuk terasa dengan silaturahim itu meringankan beban hati dan pikiran. Di Kalimantan Barat, di Pontianak masih ada seorang Habib Hubabah perempuan umurnya 105 tahun. Tapi masih khatam Quran berkali-kali dalam 1 bulan. Zikir, puasa sunatnya, matanya masih terang benderang. Dan saya ketemu. Nah ini semua adalah ketika ketemu dengan orang. Sekarang ini yang mau diputus. Dengan canggihnya multimedia, medsos, sosial media. Ini hubungan dengan manusia mau diputuskan. Sehingga kadang orang hari Sabtu, hari Ahad. 24 jam kali 2 tidak ketemu dengan manusia. Teman-teman dia semuanya hanya handphone, gadget, lalu kemudian komputer, televisi. Tidak bertemu dengan manusia sama sekali. Dia sudah menjadi manusia online. Sekolahnya online, ngajinya online. Dia pikir mati nanti bisa juga diperiksa malaikat melalui online. Padahal semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita walaupun sebagiannya mengikuti secara online, dua-dua tetap kita pakai. Tadi pagi kami duduk di sini bersama Ustadz Luqmanul Hakim, duduk bersama, manfaatkan waktu 1 jam, kami online bertiga dengan Ustadz Ardi, ternyata yang menyaksikan kami, yang memperlihatkan wajahnya 1200 sekian. Yang tidak memperlihatkan wajahnya, tak kelihatan wajahnya, tapi dia tetap mengikuti, atau dia hidupkan habis itu dia tidur pagi, wallahu alam, lebih kurang 3000 orang. Artinya apa? Dua-dua kita manfaatkan. Tapi jangan sampai tidak ketika ketemu manusia. Karena manusia ini ada ruhnya. Tak sama kita ketemu dengan laptop, ketemu dengan komputer, ketemu dengan gadget. Kalau ketemu dengan manusia ada tatapan matanya. Di situ ada salamnya, di situ ada kalamnya, di situ ada doanya. Maka muncul mata jendela jiwa. Ketika ketemu dengan manusia, matanya menatap mata kita, dia lihat mata kita, ada tegur, ada sapa, ada tanya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Sudah berapa hari di Jakarta? Dari kemarin. Kapan pulang? Besok. Mudah-mudahan selamat ya Pak Ustadz. Insya Allah. Dulu juga orang begitu. Kalau belanja pagi dia tanya orang. Ibu gimana kabarnya? Sehat. Berapa harga tahunya?
Harganya 5.000, bisa 1.000 enggak? Kamu mau beli apa mau membunuh? Ada tawar-menawar. Anak ibu yang kemarin selalu ikut kemana? Dia sekarang di pesantren. Semoga dia jadi anak soleh ya. Ya, ada tegur, ada sapa, ada salam, ada kalam, ada doa. Sekarang hubungan dengan manusia itu diputus. Kita pergi, barangnya diambil, langsung dihitung, langsung harga, langsung bayar. La salam, wala kalam. Tak ada salam, tak ada kalam, tak ada doa, tak ada ngobrol. Saya tidak bohong, memang betul-betul jamaah. Kita ketemu, bismu khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Di antara umat yang paling baik, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Ilyas, umat Nabi Shu'aib. Di antara umat yang paling baik, bahkan yang terbaik, kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Syaratnya mesti 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tiga-tiganya ada insyaallah pada keluarga besar OSB. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Bisa diambil fotonya sekalian. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, ajak bangun TPQ, Al-Fusurau. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Dengan bergabung OSB lepas dari riba, lepas dari makan haram, lepas dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Wa tu'minuna billah, imannya terjaga. Karena ada kajian-kajian bersama Ustadz Ardi, bersama Ustadz Luqmanul Hakim, bersama Ustadz Somad untuk menjaga keimanan. Iman ini seperti tanaman, tidak semua tanamannya tumbuh. Ada tanamannya yang mati karena tidak disiram. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita tanamkan iman kepada anak-anak kita, kurang tepat. Karena setiap anak kita itu sudah lahir membawa iman. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu sudah beriman. Hanya saja imannya banyak yang mati karena tidak disiram. Bibitnya itu mati, tidak tumbuh. Maka disiram dia dengan ilmu. Alhamdulillah OSB memberikan kajian-kajian, tanya jawab dan lain sebagainya. Tapi tanaman kalau hanya sekedar tumbuh, bertahu, berdaun, bertunas. Kalau tidak berbuah hanya buat sampah, buat semak saja. Buahnya itu adalah amal. Dan OSB insya Allah membawa kita untuk beramal. Beramal berwakaf, beramal sedekah makanan, beramal bangun TPQ, beramal membangun surau, beramal bangun masjid, beramal peduli sosial. Lalu kemudian setelah itu hati dijaga dengan keikhlasan. Karena buah-buahan, tanam-tanaman, setelah dia berputik, bertunas, berbuah, tidak ditutup dengan plastik. Datang lalat. Hingga sudah berulat. Kenapa? Karena tidak dijaga. Begitulah amal kita ini rusak karena riya, karena sum'ah, karena ujub. Nanti orang-orang yang riya ini dikumpulkan Allah. Apa kata Allah? Idhabu ila man turauna ilaih. Pergilah kamu kepada siapa? Kamu riya kepada manusia, kamu riya kepada atasan, kamu riya kepada tetangga, kamu riya kepada kawan dan sahabat. Allah tidak mau diduakan. La syairillah subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat kita katakan Allah tidak mau diduakan, dia dimurnikan. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita takut ikut program 1000 TPQ, nanti saya takut riya, saya tidak mau ikut program 1000 surau, nanti saya takut riya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang syirik, serba salah. Maju kena, mundur kena. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang riya. Beramal karena ingin dipuji orang syirik. Jadi kuncinya bagaimana? Tetap dirikan 1000 TPQ, tetap buat 1000 surau, lanjutkan terus makan saleh. Innal insana lafi khusr. Semuanya rugi. Yang kaya rugi karena kalau mati hartanya tinggal. Yang pejabat rugi karena kalau dia mati jabatannya hanya akan menjadi hisab tanggung jawab. Tapi yang dibawa illalladzina amanu, iman, wa amilus solihat, dan amal-amal soleh. Amal soleh tanpa iman tak diterima. Iman tanpa amal soleh tak bermakna. Tapi kalau dua-duanya ada, illalladzina amanu, wa amilus solihat. Ada amal soleh, ada iman, egois. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya sedekah, yang penting saya wakaf. Saya tak peduli kepada orang. Kurang. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Apa kata Imam Syafi'i? Seandainya Allah hanya menurunkan satu surat ini saja, surat Al-Asr, lakafa, cukup, tak perlu surat yang lain. Karena di situ sudah terkandung makna yang luar biasa. Waktu petang, pagi, siang, malam, sore, wal asr. Manusia disadarkan bahwa dia rugi, kaya rugi, miskin rugi, pejabat rugi, rakyat jelata rugi. Innal insana lafi khusr.
Tapi kalau kau punya 2 bekal kau akan untung. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tapi jangan egois, kau mesti ajak orang ramai, banyak. Wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Itulah mengapa khatib hari Jumat selalu membaca surat ini di khutbah kedua. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Tadi saya sampaikan lebih kurang jam 10 kurang 20, sekarang sudah jam 11 lewat 35, lebih kurang 50 menit kebersamaan kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menurunkan barokah insyaallah. Jalin ukhuwah, raih barokah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi